Al-Quran mencontohkannya dengan Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub itu adalah orang yang sangat kaya di dunia memuliakan Allah. Tetapi tiba-tiba dalam waktu beberapa hari saja harta kekayaannya hilang. Dalam catatan sejarah ada gempa yang sangat besar yang kemudian menenggelamkan seluruh harta kekayaannya. Lalu kemudian anak-anaknya wafat dalam peristiwa itu dalam waktu 1 hari. Lalu kemudian juga diberikan musibah penyakit yang sangat luar biasa, gatal-gatal yang kemudian ketika digaruk itu hadirin yang dimuliakan Allah terbawa kulit, terbawa dagingnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kemudian musibah itu dialami oleh Nabiullah Ayub alaihissalam bukan 1 hari, 2 hari, tetapi kemudian gatal-gatal itu, penyakit itu dialami oleh Nabi Ayub sampai dikatakan 18 tahun. Tetapi kemudian segala musibah yang ditimpakan kepadanya tidak menjadikan Ayub berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap bersujud, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sabar dalam menghadapi musibah. Contoh yang sempurna yang diberikan Allah kepada kita melalui nabinya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Lalu kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, sabar tingkat yang kedua ini adalah sabar meninggalkan segala kemaksiatan. Sabar ini dikatakan lebih tinggi dari sabar menghadapi musibah karena sabar ini sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika maksiat itu datang kepada kita, ada kesempatan, kita diberikan pilihan oleh Allah. Apakah kita akan meninggalkannya atau kemudian kita melakukannya? Orang-orang yang sabar kemudian mampu melakukannya, mampu meninggalkan kemaksiatan ini. Sementara orang-orang yang tidak sabar, maka kemudian dia akan melakukan hal-hal yang dikatakan sebagai perkara seperti ini. Al-Quran mencontohkan dengan sempurna Nabiullah Yusuf. Bagaimana Yusuf itu di dalam kamar, lalu kemudian kamar itu dikunci, lalu kemudian di dalam rumah yang sangat besar, tanpa ada seorang pun di sana, lalu kemudian dirayu oleh seorang wanita. Imra'atul Aziz di dalam Al-Quran dikatakan oknum istri pejabat pemerintah yang kemudian menggoda Nabiullah Yusuf. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kalaupun kemudian pada saat itu Yusuf mau melakukannya, tidak akan ada orang yang tahu. Tetapi kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kesabaran Yusuf itu ditunjukkan. Dia menolak mentah-mentah segala ajakan untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya itu. Bahkan kemudian sejarah mencatat Nabiullah Yusuf sampai robek bajunya di bagian belakang. Ini menunjukkan bahwa Yusuf pergi meninggalkan wanita itu, lalu kemudian sehingga terjadi ditarik bagian belakang dari bajunya sehingga kemudian robek di bagian belakang. Ini menunjukkan penolakan atas kemaksiatan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah sabar dengan tingkat yang tinggi. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, sabar yang paling tinggi, yang paling sempurna itu adalah sabar dalam ketaatan dan kepatuhan. Selain bahwa sabar ini memiliki pilihan apakah kita akan melakukannya atau kita akan meninggalkannya, bahwa kemudian melakukannya adalah bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, bertolak belakang dengan keinginan kita. Ketika tadi boleh jadi banyak pekerjaan yang harusnya kita lakukan, kalau kemudian kita tidak sabar, boleh jadi kita tidak akan duduk di sini, tetapi kemudian kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi karena kesabaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kemudian kita bisa hadir di masjid ini untuk menunjukkan ketaatan dan kepatuhan itu. Dan Nabiullah Ibrahim adalah contoh yang sempurna bagaimana kesabaran itu ditunjukkan. Dia harus meninggalkan anak istrinya di tanah Bakkah yang tidak bertuan.
Lalu kemudian setelah beberapa tahun ditinggalkan, dia kembali ke tanah itu. Tiba-tiba muncul perintah untuk menyembelih putranya. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat bagi dan dimuliakan Allah. Tetapi karena kesabaran yang luar biasa, dia mampu membawa anaknya untuk kemudian akan disembelih. Tetapi kemudian tentu saja bukan itu maksud Allah memerintahkan, tetapi hanya memuji kesabaran Nabiullah Ibrahim, bagaimana sabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah contoh paripurna, contoh teladan yang sempurna dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang sabar. Dalam ayat tadi disampaikan, wa innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan disempurnakan bagi mereka orang-orang yang sabar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah pahala yang tidak bisa dihitung, tanpa batas, unlimited. Allah memberikan pahala itu kepada mereka orang-orang yang sabar, terutama adalah sabar dalam ketaatan dan kepatuhan. Sehingga kemudian kita mengenal Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Khalil di sana menunjukkan betapa cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim itu sampai ke hati mereka. Maka yang dimuliakan Allah, inilah barangkali salah satu unsur kebangsaan yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan kemudian kita menjadi orang-orang yang sabar dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du,